Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita secara daring tentang transformator. Di depan sudah saya tampilkan gambar transformator, bisa dilihat. Transformator itu biasanya disebut juga dengan trafo, ya. Waktu kamu dulu SMP itu kan sudah dikenalkan, mungkin ada pelajaran elektronika juga di sana saat membuat alat misalkan adaptor, ya. Di sana ada komponen yang namanya trafo. Gambarnya seperti itu. Nah, sebetulnya trafo itu apa sih? Trafo itu pada dasarnya merupakan alat yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangan AC, ya. Jadi ada kata-kata di sana arus yang bisa lewat adalah AC, ya. Kenapa kok harus AC? Arus AC itu kan arus bolak-balik. Jadi saat di sini ada dua kumparan. Kumparan yang pertama saya misalkan kumparan primer. Jumlahnya misalkan saya kasih nama NP. Sedangkan keluarannya nanti NS. Kalau di sini dihubungkan tegangannya namanya tegangan primer, ya. Maka nanti di ujung kumparan sekunder akan timbul tegangan sekunder. Kok bisa? Kenapa? Jawabannya seperti ini. Itu ada trafo, ya. Trafo itu bisa bekerja kalau dilalui arus AC. Jadi Pak, misalkan arus DC saya hubungkan bagaimana? Misalkan Bapak saya punya aki baru, saya hubungkan trafo. Ya lihat tenai, nanti setengah jam lah nyunyut, ya. Nah, kenapa? Karena terjadi hubungan pendek, akhirnya panas, ya. Sama artinya kamu jumper langsung gitu, ya. Kamu shotkan, akibatnya panas. Nah, dilama-lama ya meleleh, ya. Nah, itu menandakan bahwa trafo itu bisa bekerjanya kalau dilalui arus AC, alternating current. Ya. Secara garis besar gambarnya tadi, diagramnya secara garis besar seperti ini. Lah trafo sendiri itu berdasarkan fungsinya, menurut fungsi trafo itu dibagi jadi dua. Ada trafo yang bertujuan untuk menaikkan tegangan. Trafo apa? Step up. Nah, benar, ya. Step up. Ada trafo yang menurunkan tegangan, namanya trafo step down. Nah, itu. Secara gambar bisa saya jadikan kalau step up itu seperti ini. Nah, kok bisa tegangannya itu naik itu kenapa? Nah, kamu lihat sekilas jumlah lilitan primer dengan lilitan sekunder besar mana? Sekunder. Ya, banyak sekunder, ya. Ya bukan besar tapi banyak, ya. Nah, banyak sekunder. Karena step up maka fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan. Misalkan ini saya punya AC tegangannya 220 volt. Sementara listrik yang masuk, kalau misalkan kamu ada di Jepang itu 110 volt. Maka supaya alatnya itu bisa fungsi dengan baik, maka kamu naikkan dari 110 menjadi 220. Di sana berarti bahwa trafo step up itu tegangan primer dibanding tegangan sekunder besar mana? Sekunder. Lah, tapi arusnya itu lebih besar primer. Nah, begitu juga dengan trafo step down. Step down ini berarti menurunkan tegangan. Nah, misalkan begini,
ini adalah primernya, ini adalah sekundernya. Berarti nanti NP kalau dibanding NS ya, VP dibanding VS, IP dibanding IS. Gambarannya misalkan kamu punya listrik 220, terus kamu mau nyalakan radio supaya gak pakai baterai 12 volt, maka kan harusnya kamu pasang apa, step down. Nah, diturunkan dulu tegangannya, baru nanti supaya dapat tegangan DC, baru peranannya adaptor. Di sini terlihat bahwa tegangannya primer dibanding tegangan sekunder karena step down, maka lebih besar primer ya. Nah, jumlah lilitannya banyak primer, arusnya sekunder. Nah, itu adalah ciri atau sifat khas daripada trafo step up atau step down. Jadi kalau misalkan kalau ada soal perbandingan mana itu yang termasuk trafo step up, mana termasuk step down, berdasarkan pengertian ini sudah bisa jawab ya. Nah, lah sekarang itu kalau tadi menurut fungsinya. Sekarang kalau menurut efisiensinya, efisiensi trafo itu adalah kemampuan trafo untuk mengubah daya primer menjadi daya sekunder. Nah, jadi kemampuan untuk merubah daya primer jadi daya sekunder. Lah itu trafo dibagi jadi dua. Ada trafo namanya trafo ideal, ada namanya trafo tak ideal. Nah, yang menjadi pokok permasalahan kok itu disebut trafo ideal atau trafo tak ideal, ya kemampuannya trafo itu. Kalau ada trafo terus kemampuannya mengubah daya primernya menjadi daya sekunder itu 100%, maka trafo itu dinamakan trafo ideal. Nah, di alam ada enggak kira-kira? Tidak ada ya. Ini teori saja, kenyataannya tidak ada. Loh kok begitu Pak? Idealnya kalau trafo ideal tidak ada daya yang dibuang atau daya yang hilang, maka trafonya tidak panas. Pak, saya punya trafo, saya pegang gak panas, ya trafo mate ya. Tapi kalau panas berarti trafo tak ideal. Berarti ada sebagian daya atau energi yang dirubah menjadi panas ya. Jadi dalam kenyataannya ideal itu tidak ada ya. Tapi ini secara teori jadi ada ya. Nah, itu kan namanya secara teoritis ya. Nah, maka trafo ideal itu cirinya daya primernya sama dengan daya sekunder. Ya. Berarti kalau begitu VP kali IP ini kan daya ya sama dengan VP kali IS. Salah IS VS ya. Nah, ya. Berarti VS dikalikan IS. Ya. Bagaimana hubungannya dengan jumlah lilitan seperti gambar tadi, arus, tegangan secara garis besar bisa saya buat perbandingan kayak begini. P IS sama dengan NP salah NS. Kalau cirinya gini loh ya. Nek kamu nek bingung hafalkan pokok ono I perkaliannya sejenis. Nah ya, berarti kalau ini kan IP kali NP sama dengan IS kali NS, IP kali VP sama dengan IS kali VS. Nek kamu lupa ngapalkannya gitu ya. Tapi nek kalau I misalkan N dengan VP, maka perkaliannya tidak sejenis ya. Itu untuk menghafalkan saja. Nah, paham ya? Nah, itu adalah trafo itu adalah trafo ideal. Bagaimana kalau tak ideal? Berarti nanti PP dibanding PS jelas lebih besar PP. Artinya apa? Artinya bahwa efisiensinya tidak sama dengan 100 ya. Berarti
Kalau begitu mencari efisiensinya bagaimana? Namanya efisiensi adalah berarti daya yang dihasilkan dibanding daya yang dibutuhkan dikalikan 100%. Ibaratnya PS itu hasilnya, PP itu modalnya, maka sama dengan PS per PP kali 100%. Jadi kalau misalkan ini P-nya tak ganti tegangan, ya VS kali IS sama dengan VP kali IP ya, kali 100%. Ada rumus ya, itu yang jarang digunakan ya. Tapi biasanya kalau soal SPMB pakai ini, perbandingan apa? N dengan I. Berarti ini ono NS IS sama dengan NP kali IP kali 100%. Ya, itu tentang penjelasan tentang trafo. Jadi bisa saya ulangi sedikit bahwa trafo itu adalah komponen elektronika yang di sana fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Jangan lupa ya, ada AC-nya ya. Nek DC nggak bisa. Menurut fungsinya tadi itu trafo step up dan step down ya, tapi menurut efisiensinya ada trafo ideal dan trafo tak ideal ya. Kenyataan di alam maka yang ada adalah trafo tak ideal. Kenapa? Trafo kalau dipakai pasti panas ya, ada energi atau daya yang hilang, dayanya itu diubah menjadi panas sehingga daya yang dihasilkan pasti lebih kecil daripada daya yang waktu masuk ya. Keluarannya pasti lebih kecil dari daya yang masuk. Paham ya? Nah, untuk memperjelas pengertian tadi, ayo coba kamu selesaikan sebentar. Ada trafo ideal. Sekarang kita bahas tentang ideal ya. Ada trafo ideal. Misalkan ini ada trafo ya. Nah, di sana NP-nya misalkan sama dengan 100, NS-nya sama dengan 20 ya. Terus arus yang masuk sama dengan 2 ampere. Ya, pertanyaannya kalau nanti dia menghasilkan tegangan di sekunder itu sebesar misalkan 100 volt, maka pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah nilainya arus sekunder? Yang kedua, berapakah nilainya tegangan primer? Yang ketiga, berapakah besar daya primer ya? Yang keempat, berapakah daya sekunder? Ya. Jadi kalau ada soal semacam ini, maka penyelesaiannya sangat gampang. Jadi langkah pertamamu kenali dulu soal, misalkan kalau bentuk cerita kamu buat sketch seperti ini, minimal kenali dulu mana itu IP, mana itu IS, kalau ada mana itu NP, mana itu NS. Nah, kalau datanya seperti itu, kira-kira nek mencari NS, kamu pakai konsep yang mana? Di sana ada nilai yang lengkap. Apa? NP dan NS. Nah, pakai itu aja. Berarti ada NP dibanding NS. Berarti kalau I, ya IS dibanding IP. Ya, ini bisa untuk jawab soal yang pertama. Kalau NP-nya sama dengan 100, NS-nya sama dengan 20, IS-nya gak tahu, IP-nya 2. Maka bisa kita selesaikan kan? Jeret, 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 jeret. Nah, maka IS-nya sama dengan 10. Gampang kan? Nah, itu kalau menjawab apa? Menjawab soal tentang arus. Bagaimana kalau menjawab tegangan? Boleh kamu pakai
perbandingan N maupun perbandingan I, karena IS-nya sekarang sudah dapat. Berarti kita pakai tetap aja NP, berarti nah ini NP, ini NS, berarti ini apa, tidak ada I, berarti VP dibanding VS. NP-nya tadi berapa? 100. NS-nya berapa? Apal? 20. 20 ya? Iya. VP-nya berapa? 100. Ditanya. SP. Kita lihat lagi. Oh ya. SP-nya ditanya, Pak. VP-nya ditanya, PS-nya 100. 100. Ya. 100. Coret Ya. lagi. Cerot. Ya. Cerot. Iya. Cerot berapa? 5. Nah, Berarti VP-nya sama dengan 500. 500. Nah, itu. Selanjutnya yang C. Kalau nanti yang C ditanya berapa besar daya primer, yang D berapa daya sekunder, maka dayanya primer itu pasti sama dengan dayanya sekunder. Kenapa? Trafo ideal. Berarti ini pakai apa? Pakai VP kali IP saja ya. VP-nya sama dengan sudah ada 500, IP-nya 2, maka jawabannya 1000 Watt. Nah, ya kalau PS ya VS kali IS. VS-nya berapa? 100. Tadi IS-nya berapa? 10. Maka sama dengan 1000 watt. Nah, paham sampai situ? Oke. Kalau sudah paham trafo ideal, sekarang bagaimana kalau trafonya tak ideal? Sebagai contoh untuk trafo ideal, saya contohkan. Di sana ada sebuah trafo. Nah, trafo ini memiliki daya primer sebanyak 100 watt. Lah trafo ini memiliki efisiensi katakanlah 50%. Jadi dia cuma bisa mengubah daya sebesar 50% saja. Ya. Sementara itu nilai EP-nya saya bikin 1 ampere. Itu pertanyaannya sudah cukup, bisa ini untuk pertanyaan sudah datanya. Pertanyaannya adalah 1. Berapakah nilai VP-nya? 2. Berapakah nilai daya sekundernya? 3. Berapakah besar arusnya? Untuk arus apa? Arus sekundernya ya. Berapakah nilai arus sekundernya? Berarti apa? IS bila tegangan yang dihasilkan VS-nya itu sama dengan 50 volt. Nah, itu data yang kita peroleh. Berarti di sini nanti VP-nya, di sini nanti VS-nya, ini adalah IS-nya. Ya. Nah, kalau nanti yang terakhir di berapa perbandingan NP dengan NS-nya bisa kita cari. Ya. Ayo, kita mulai. Kalau soalnya datanya seperti itu, maka kalau ditanya VP, ya kita konsepnya dari P, IP mencari VP, ya. Berarti PP itu kan sama dengan VP dikalikan IP. VP-nya sama dengan 100. VP-nya tidak tahu. Ininya 1. Berarti VP-nya sama dengan 100. sudah dapat
VB-nya Ya, sama dengan 100. 100. Kalau ditanya dayanya sekunder, ingat trafonya itu adalah trafo tidak ideal. Ya, Maka jawabnya yo pakai konsep trafo tidak ideal. Berarti PS dibagi PB kali 100%. Ya. ya, Efisiensinya adalah 50%. 50%. Ini anak persennya ya. 50%. Ya, efisiensinya ya. Tulis lagi. Ya, Efisiensinya 50%. Sementara PS tidak tahu, PP-nya tahu 100 dikali 100%. Ya. Ya, ayo lanjut. Berapakah itu hasilnya? Catat ya. Thread 50. 50. 50 Pak jawabannya. 2 berarti PS-nya benar. Ini catat yang 50 ya. Berarti Ya. PS sama dengan 50. 50. Paham ya? Nah, Ya, paham. saat di sana kita dapat bahwa dayanya sama dengan 50. Kalau nanti ditanya berapakah besar IS-nya, langsung kita mainkan apa? PS dikalikan sama dengan betul. Berarti pakai saja PS sama dengan VS dikalikan kali PS. Ya. Namanya. Berarti di sini PS-nya berapa di sana? 50. 50. Ini 50, PS-nya ini 50. ini ditanya ya. Iya. Berarti IS-nya sama dengan 1. 1. Nah, itu ya. Itu adalah sedikit contoh tentang trafo tak ideal. Ya. Bagaimana penerapannya? Penerapannya trafo ideal tadi contohnya bisa dipakai untuk apa? Adaptor. Tahu adaptor ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Adaptor itu adalah alat untuk menurunkan tegangan. Jadi gambarnya secara garis besar, kalau ini ada PLN misalkan 220 ya. Terus kita mau ambil tegangan 12 volt. Berarti di sini 12 volt 0, 12, yang ini 0, 100, 220. Setelah itu kita hubungkan. Setelah di sini kan kita sudah dapat daya tegangannya turun tapi masih dalam AC. Supaya jadi DC, maka di sini dipasang apa? Nggak tahu, dioda. Ada 2 biasa ya. Kalau ada yang penuh, ada yang setengah ya. Kalau misalkan saya pasang 1 saja sudah kena, tapi biasanya umumnya itu pakai kiprok seperti ini. Nggak ngerti ya? Masuk akal ngerti ya? Ngerti ya? Belum. Ya. Nah, kayak gini. Nah, ini gambar dioda. Yang ini nanti kita hubungkan ke sini. Yang 12 ini ke sini ya. Yang ini tidak nyambung, kita hubungkan dengan kondensator. Nah, maka di sana sudah dapat 12 volt DC. Jadi ini AC, setelah kena dioda maka dia nanti akan disearahkan. Karena ini searahnya penuh, maka nanti bentuknya mendekati, hasilnya kayak begini. Mendekati ya, tapi gak lurus pol pasti ini. Tapi tergantung, kalau misalkan di sana kamu pasang IC ya, nah misalkan IC 7812 maka lebih rata lagi. Nah, demikianlah kiranya hari ini kita belajar tentang trafo. Apa ada pertanyaan? Jelas? Jelas enggak? Oke. Kalau sudah jelas, berarti selanjutnya lihat buku pintarmu di sana ya, tentang trafo. Nah, Ya.
Berarti poin manakah halaman berapa yang menjelaskan tentang trafo soalnya? Maka seperti soalmu yang saya tugaskan kemarin, hampir mirip soal 4.12. Jadi kalau tadi itu gambarnya kayak begitu, bagaimana kalau misalkan nanti trafonya itu lebih dari satu, misalkan ini primernya satu tapi sekundernya ada dua. Nah ini itu bagaimana? Nah ini kan NP-nya, tapi ini nanti NS1, yang ini NS2. Sama pengerjaannya, cuma kamu pakai trafo yang ini primer dengan NS1, satunya primer dengan NS2. Coba lagi ini untuk latihan. Kalau ini misalkan tegangannya itu saya bikin 100 wes yang gampang. Di sini tegangannya itu 10, ini tegangannya 5, sementara arus yang masuk sini ya, arus ini adalah 2 ampere. Maka pertanyaannya, berapa arus yang masuk di kumparan sekunder 1, berapakah arus yang masuk pada kumparan 2 ya. Terus kalau ditanya, kalau NP-nya ini misalkan saya ambil 1000 lilitan, maka berapakah besar NS1, berapa besar NS2? Ayo coba. Nah, ya Pak. Iya Pak. Yang di soal kemarin NP-nya nggak diketahui Pak. Oh gak apa-apa, berarti nanti kamu bisa main dari IP dan VP dengan IS dan VS ya. Nah, gak apa-apa. Itu berarti kalau seperti ini trafonya apa? Trafo ideal ya. Iya. Sudah silakan coba. Ada yang bisa kan? Bentar Pak. Itu VS-nya itu digabung atau bagaimana? Satu-satu. Berarti ini namanya VS1 0 sampai 10. 0 10 artinya ini VS1 berapa? 10 volt. 10 volt. Nah, yang ini punyanya VS2 5 volt. Nanti primernya tetap 100 volt. Ayo, gak pakai lama. NS1-nya 100 Pak ya? Kira? NS1. NS1 100. IS1-nya 20A. 20 ampere. Terus? Sudah? Belum dapat? NS250. NR250. Ya, NS250. Ya. IS2-nya 40 ampere. 40. Siapa yang jawab tadi? Yang A siapa? Sama Hafidul Pak. Nah, Hafidul absen 5. Nanti kita cocokkan. Ini yang grup ini? Yang apa? Yang. Oh, B? saya itu Pak. Ya, absen 1 ya. Kita cocokkan sambil ingat-ingat ya. Nah, kita pindah halaman. Berarti NP-nya 1000, terus VP-nya 100, VS1-nya 10 ya. Tak tulis lagi aja. VP-nya sama dengan 100, NP-nya berapa? 1000 ya. VS1-nya berapa? 10 ya. 10. Ya. Terus VS2-nya 5. Ya, yuk. Kita lihat data berikutnya. IP-nya berapa tadi? IP-nya 2. Oh iya. 2.
IP-nya sama dengan 2 ampere. Ini kita sudah dapat ini kan data lengkap. Nah, pakai itu aja. Berarti poin yang pertama, VP dibanding VS1 ya sama dengan IP. kita pakai yang mana? Pakai V aja dulu ya. NP. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan IS1 per IP. Paham? Iya, ber-IP. Oke. Ya. Berarti ini sama dengan 100 VS1 10 IS1 ditanya IP 2 ya. Ceret berapa? 10 ya? 10 kali 2 20. Berarti IS1 nya sama dengan 20 ampere ya. IS1 sudah dapat, berarti nek kita mencari N nya pakai apa sih enak? Ya VP dan NP boleh. Berarti NP per NS1 ya, maka sama dengan ya VS1 per VP. Balik ya. Nah, balik. Berarti ini adalah VP-nya di atas kan? Berarti ini sama dengan VP, yang ini VS1. NP-nya sudah dapat 1000, NS1-nya belum dapat, VP-nya sudah dapat 100, sementara itu VS1-nya sudah dapat 10 ya. Caret. Berarti NS1-nya sama dengan 100 ya. Bagaimana dengan VS2-nya, IS2-nya? Sama. Berarti ini tadi gambaran berikutnya kita mencari VS2 ya pakai VP per VS2 sama dengan IS2 dibagi IP. Ya. Ininya VP-nya 100, VS2-nya ini kan 5. Terus IS2-nya dicari IP-nya 2 ya. Berarti jerat berapa? 20 kali 2 40 sama dengan 40 ampere ya. Dengan cara yang sama, berarti kalau kita disuruh mencari NS2 bisa kita selesaikan ya. Ya apa tadi? Bahwa NP dibanding NS2 sama dengan, kalau kita pakai yang I boleh, IS2 boleh ya. Kalau tidak ada I-nya pakai V juga boleh. Berarti ini VP dibanding VS2. Berapa tadi NP-nya? 100. Ayo berapa? NP-nya 1000 ya. Nah ininya 100 ya. Ini NS2. VS2-nya berapa? VS2 5 ya. 5. Berarti ceret 1000 ya ini tadi ya. Serat berapa? 50 lilitan ya. Saya kira sudah jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti waktunya sudah habis ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Pelajaran kita akhiri, moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.